Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini di awal pertemuan pada mata kuliah metodologi penelitian manajemen dakwah. Kita patut bersyukur bersama bahwa kita diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita patut bersyukur kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa sama-sama melaksanakan aktivitas sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Mengawali pertemuan pada semester ini, saya akan menyampaikan pengantar singkat mengenai metodologi penelitian manajemen dakwah. Saya lihat di daftar ada beberapa teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah mengikuti mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini menjadi refreshing bagi teman-teman, refresh pembelajaran sehingga mereka yang mengulang itu bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk menyelesaikan penugasan-penugasan yang ada dalam mata kuliah ini. Harus disadari sejak awal bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting ya, karena ini salah satu yang menentukan apakah teman-teman nanti akan bisa menyelesaikan studi secara tepat waktu, karena untuk kebutuhan tugas akhir itu metodologi penelitian manajemen dakwah pertama dia menjadi syarat. Kalau tidak lulus mata kuliah ini tidak bisa ngambil proposal penelitian. Kalau tidak bisa proposal, maka otomatis tidak bisa memasuki atau mengambil mata kuliah skripsi, sehingga kelulusannya bisa jadi akan terhambat. Oleh karena itu penting sekali untuk secara serius belajar tentang mata kuliah ini. Ini secara administrasi. Yang kedua, secara keilmuan metodologi penelitian manajemen dakwah ini membekali teman-teman dengan konsep dasar secara metodologi bagaimana melakukan proses penelitian ya. Jadi bagaimana menyusun tahapan pada saat kita akan melakukan proses penelitian, termasuk di dalamnya adalah menyusun proposal. Oleh karena itu penting sebenarnya untuk bisa memahami terutama hal-hal yang paling mendasar dari mata kuliah ini, sehingga nanti pada saat teman-teman sudah akan melaksanakan kegiatan tugas akhir, baik itu di tahapan proposal atau penelitiannya, itu tidak terlalu mengalami kesulitan ya. Jadi tolong serius mengikuti mata kuliah ini, walaupun ini kita lakukan secara daring. Saya berharap hasilnya bisa tetap optimal ya. Jika ada masalah nanti silahkan berkonsultasi secara pribadi. Kita akan awali dari apa itu penelitian ya. Jadi ini definisi di dasar yang paling gampang lah kita ambil ya. Jadi penelitian itu proses untuk mencari data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi itu kata kunci dasar ketika kita akan belajar tentang metodologi penelitian. Jadi kita memulainya dari apa itu penelitian. Jadi penelitian itu proses mencari data ya. Oleh karena itu nanti yang paling penting dalam proses penelitian itu adalah mana datamu. Karena itu sebenarnya yang dicari. Jadi data itu dicari baik itu yang berasal dari literatur, berasal dari hasil wawancara, observasi, ataupun survei, angket, semuanya menghasilkan data. Untuk apa? Nah, untuk apanya itu tentu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, tergantung dari kebutuhannya. Tapi yang paling penting tentu data. Pada saat kita akan menyusun proposal sekalipun, yang paling mendasar itu kita harus punya data. Jadi pada saat kita akan menyusun proposal, kita harus punya data. Kenapa kemudian ini perlu diteliti? Kita perlu data dan itu harus dicari di lapangan. Jadi memang data adalah salah satu kata kunci dalam proses penelitian. Kalau tidak ada data ya mustahil untuk bisa melakukan penelitian.
Lalu apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian itu prosedur untuk melakukan penelitian secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang telah ditetapkan. Jadi metodologi penelitian itu sebenarnya urutan langkah-langkah prosedur pada saat kita akan melakukan penelitian. Dia adalah urutan kerja, urutan kegiatan dari A sampai sekian yang itu sudah terstandarisasi dan disepakati oleh banyak orang bahwa kalau mau melakukan penelitian itu dimulai dari sini. Dimulai dari umpamanya kita dari memetakan masalah. Dari memetakan masalah, mengidentifikasi masalah. Dari mengidentifikasi masalah membuat batasan masalah. Lalu kemudian merumuskan apa masalahnya gitu loh. Kalau masalahnya sudah ketemu, dilanjutkan dengan kita cari teori dan seterusnya sampai kemudian apa yang sudah kita tetapkan di awal sebagai tujuan penelitian itu tercapai dengan adanya analisis data dan kesimpulan. Nah, itu sebenarnya urutannya ada. Nah, itulah yang disebut sebagai metodologi penelitian. Di dalamnya ada banyak perangkatnya, di dalamnya ada instrumen dan segala macam ya. Itu akan kita bahas nanti di belakang. Jadi, secara singkat kita akan belajar tentang bagaimana prosedur untuk bisa mencari data untuk keperluan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, itu yang kita akan pelajari dalam metodologi penelitian. Nah, secara khusus karena ini adalah metodologi penelitian manajemen dakwah, maka fokusnya tentu adalah bagaimana kita bisa melakukan proses penggalian data dan mengolahnya dalam bidang kajian kita ilmu manajemen dakwah, maaf. Nah, kita kan punya dua konsentrasi, manajemen haji umroh dan manajemen pariwisata Islam. Walaupun sebenarnya teman-teman diperbolehkan untuk melakukan penelitian di luar dua bidang itu selama masih berada dalam ruang lingkup kajian manajemen dakwah. Pokoknya manajemen ZIS, manajemen masjid ya, manajemen organisasi dakwah dan lain sebagainya. Itu masih boleh. Ya, terserah teman-teman. Jadi kakak tingkat kalian ya atau yang sekarang sedang existing dan running penelitian itu beberapa diantaranya ada yang meneliti tentang masjid, meneliti tentang ormas, meneliti tentang ZIS dan lain sebagainya karena memang ruang lingkupnya masih di dalam bidang kajian manajemen dakwah. Jadi tidak melulu fokus pada haji umrah pariwisata Islam saja. Di luar itu selama masih dalam fokus kajian manajemen dakwah masih boleh dilakukan. Nah, bagaimana perkuliahan ini akan kita lakukan? Total ada 14 pertemuan, lalu ada 8 topik utama. Model perkuliahan adalah discovery learning. Jadi discovery learning itu teman-teman akan diberikan penugasan, lalu kemudian melakukan pekerjaan lapangan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Penugasannya bersifat pribadi, jadi tidak ada kelompoknya ini. Jadi jangan berharap ada tugas kelompok, semua penugasan pribadi. Yang dinilai adalah satu aktivitas belajar. Di dalamnya ada review literatur, ada responsi ya. Jadi nanti di setiap pertemuan akan ada responsi. Karena kita berbasis online, maka nanti ada dua hal yang dilakukan oleh teman-teman dalam setiap pertemuan. Pertama adalah mengisi presensi kehadiran. Lalu yang kedua adalah mengisi responsi. Jangan lupa ya. Jadi jangan lupa ngabsen, jangan lupa mengisi responsi. Nah, untuk absen itu dimulai dari sesuai jadwal perkuliahan, silahkan dilihat. Itu sudah bisa ngabsen. Di Sikulon sudah kita set agar sesuai dengan jadwal teman-teman. Jadi kalau ada yang dimulai dari jam 7 pagi, ya jam 7 pagi sudah bisa absen. Absennya ditutup jam 9 malam ya. Jadi jangan lupa itu. Jadi sudah pengalaman beberapa semester sebelumnya ya. Jadi ini bukan pas semester pertama kita kuliah daring. Ini adalah semester ketiga kita melakukan kuliah secara daring. Saya harap tidak ada lagi yang
apa istilahnya ya, mengatakan bahwa saya tidak tahu cara ngabsennya gimana ya. Ini kalian bukan mahasiswa baru, sudah sering mengikuti kegiatan perkuliahan dengan model begini. Dan yang kedua adalah responsi. Responsi itu pertanyaan singkat yang harus kalian jawab mengenai apa yang kita bahas dalam pertemuan tersebut. Lalu ada praktikum penelitian. Nah, tugas-tugasnya apa saja? Ada review literatur, responsi tadi sudah ya, ada review jurnal dan skripsi, nanti akan ada penjelasannya, dan praktikum proposal penelitian. Jadi nanti teman-teman diminta menyusun proposal penelitian secara lengkap di akhir pertemuan ya, di akhir nanti. Kalau teman-teman mengikuti tahapannya dari awal sampai akhir secara baik, itu nanti di akhir tinggal merajut dan merangkai tugas-tugas yang pertama sampai terakhir itu untuk kemudian menjadi satu proposal penelitian yang lengkap. Harusnya tidak sulit dan tidak akan menjadi beban, asalkan ini diikuti tahapannya dari pertama sampai terakhir. Kita pakai sistem blok ya, jadi yang tidak selesai di satu blok maka tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ada 7. Pertama, masalah penelitian. Jadi kita akan bicara tentang masalah penelitian sampai selesai. Kalau tidak selesai di masalah penelitian, maka tidak bisa lanjut ke judul dan variabel. Maka harus selesai dulu, blok per blok. Masalah penelitian, lalu kemudian judul dan variabel penelitian, review literatur dan teori, jenis dan pendekatan penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data. Nanti masing-masing blok ini akan menghasilkan satu dokumen yang kalau itu nanti teman-teman rangkai, itu akan menjadi sebuah proposal penelitian lengkap. Jadi nanti tinggal nambah aja, seperti umpamanya masalah penelitian itu akan menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah. Judul dan variabel itu satu menjadi judul, dua menjadi variabel penelitian. Review literatur itu akan menjadi kajian teoretik. Jenis dan pendekatan itu akan nanti di bab 3. Di dalamnya ada populasi sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi nanti kalau ini lengkap diselesaikan, maka itu akan jadi satu proposal penelitian. Oleh karena itu tidak boleh dipecah-pecah ya. Nah, struktur mata kuliah kita itu akan kita mulai dari jenis dan karakteristik penelitian, masalah penelitian, lalu kemudian ada variabel penelitian, ada teori dalam penelitian, ada desain penelitian, ada instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data, dan terakhir adalah analisis data. Jadi nanti bisa jadi umpamanya jenis dan karakteristik penelitian. Ini belum jadi satu blok. Tapi nanti di masalah penelitian muncul satu bloknya. Nanti akan dijelaskan ya. Jadi blok 1, blok 2, blok 3 dan seterusnya. Jadi umpamanya nanti kita pertemuan, sekarang ini kan masih pengantar. Di berikutnya nanti saya akan menyampaikan satu materi, lalu nanti kalau di situ sudah masuk ke satu blok, maka kemudian teman-teman bisa langsung mengerjakan satu bagian dari blok yang tadi saya jelaskan. Beberapa referensi yang bisa digunakan untuk memperkaya bisa dari metodologi penelitian pendidikan sosial yang kuali, metodologi penelitian kuali, metodologi penelitian kuanti, lalu kemudian ada metodologi penelitian ilmu dakwah dan lain sebagainya ya. Bisa di luar ini juga bisa, boleh. Jika punya buku metodologi penelitian sendiri silahkan digunakan. Jadi tidak harus melulu di sini, tetapi yang penting teman-teman belajar dan membaca tentang metodologi penelitian, baik yang kuanti maupun kualitatif. Oke, pertama kita sudah punya penugasan pertama ya. Penugasan pertama ini adalah review laporan penelitian dan skripsi. Jadi secara teknis teman-teman bisa mencari dan meneliti skripsi yang tersedia di repositori perguruan tinggi. Jadi tidak harus datang ke kampus, tidak harus datang ke perpustakaan. Jadi sekarang bisa diakses lewat repositori perguruan tinggi. Ruang lingkupnya itu adalah manajemen dakwah, manajemen pariwisata Islam maupun haji umroh. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mencatat karakteristik penelitian pada skripsi yang dibaca, lalu kemudian
membuat laporan dan dikumpulkan pada classroom. Oke, maaf, ini nanti tidak usah di classroom, langsung saja dikumpulkan di Sikulon ya. Nah, di mana kemudian kita bisa mencari? Pertama, repositori perguruan tinggi. Silahkan buka Google, cari nama repositorinya. Umpamanya repositori UIN Sunan Kalijaga. Nanti kalian bisa browsing, cari di situ yang sesuai dengan apa yang kalian minati ya. Jika minat di manajemen dakwahnya, cari di situ. Yang pariwisata Islam bisa dicari, yang haji umroh bisa dicari di situ juga. Kalau nggak ketemu di UIN Sunan Kalijaga, cari di UIN Wali Songo dan lain sebagainya. Semua perguruan tinggi sekarang harus memiliki repositori, atau kita juga bisa cari di repositori YIN Surakarta, bawahnya bisa dicari di sana. Oke, apa yang dilaporkan? Jadi satu, judulnya apa, lalu kemudian penulisnya siapa namanya, NIM-nya berapa, jurusannya berapa, perguruan tingginya mana. Lalu latar belakang masalahnya apa saja, dibuat resume, ditulis juga rumusan masalahnya seperti apa, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitiannya di mana, sumber datanya siapa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, cara menganalisis datanya seperti apa, lalu kemudian kesimpulannya apa. Itu nanti dimasukkan jadi satu file, lalu kemudian diunggah di Sikulon. Oke, itu penugasan pertamanya. Silahkan kalian melakukan penugasan tersebut dengan baik, dan mudah-mudahan dari situ nanti teman-teman bisa memperoleh wawasan, memperoleh pengalaman tentang bagaimana sebenarnya sebuah skripsi itu, sebuah laporan penelitian itu ditulis dan disusun oleh mereka yang sudah lulus sebelumnya. Jadi ini seperti konsep copy master ya, belajar dari orang yang sudah melakukan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.